Baik, kali ini kita masih berjumpa untuk membahas tentang materi listrik dinamis. Kita masih akan melanjutkan tentang rangkaian listrik. Ya, ini merupakan kelanjutan dari video sebelumnya. Bahwa minggu lalu kita sudah belajar tentang hukum Ohm dan hukum Kirchhoff, di mana ada rangkaian yang terdiri dari tegangan, sumber tegangan, kemudian ada hambatan. Nah, ketika ada hambatan, pasti di sana ada arus yang mengalir. Arus itu mengalir melalui kutub positif, akan mengalir menuju kutub negatif. Ya, nah, ini untuk mengingatkan pelajaran di minggu lalu, di mana ketika kita mau mengetahui besarnya arus yang mengalir, bisa menggunakan persamaan I sama dengan V per R, di mana V ini adalah tegangan, sumber tegangan atau beda potensial, dan R ini adalah hambatan. Atau kita juga bisa menggunakan persamaan Q per T, di mana Q ini adalah jumlah muatan yang mengalir dan T waktu yang diperlukan. Nah, kelanjutannya dari rangkaian ini adalah bahwa rangkaian dari hambatan itu ada dua jenis. Ada rangkaian seri dan ada rangkaian yang disusun secara paralel. Nah, rangkaian seri dan paralel ini juga akan memiliki perbedaan. Perbedaan yang pertama adalah dari susunan hambatannya. Jika pada rangkaian seri, hambatannya disusun secara berurutan. Jadi satu jalur yang saling terkait, ya, yang saling terkait. Nah, di sini tidak memiliki titik percabangan, sehingga dapat dirumuskan. Nah, sedangkan yang paralel, perbedaannya adalah rangkaiannya tidak disusun secara sambung menyambung, tetapi di sini ada titik cabangnya, memiliki titik cabang. Di sini terjadi titik cabang, ada titik cabangnya, ya, sehingga tidak menyatu. Nah, persamaannya juga memiliki perbedaan. Kalau seandainya bahwa di sini akan ada mengalir arus, itu ya, mengalir arus listrik, sehingga di sini misalnya IS itu adalah arus yang mengalir pada rangkaian seri. Itu maka akan sama besarnya dengan arus yang mengalir pada hambatan pertama, sama besarnya dengan arus yang mengalir pada hambatan yang kedua, sama besarnya juga pada arus yang mengalir pada hambatan yang ketiga. Ya, kalau ada hambatan keempat, ya berarti yang sama dengan I4 dan seterusnya, gitu ya. Sehingga rumusnya bisa jadi I total dari rangkaian seri tersebut adalah I1 sama dengan I2 sama dengan I3. Jadi jumlah arus keseluruhan ini arusnya sama. Arus semuanya sama, berarti arus pada R1 sama dengan arus yang mengalir pada R2, sama juga dengan arus yang mengalir pada R3. Nah, kemudian bagaimana dengan tegangannya? Kalau tegangan pada rangkaian seri juga berarti Vs itu tegangan pada seri V1 ditambah V2 ditambah V3. Berarti beda potensial pada hambatan pertama akan ditambah dengan tegangan pada hambatan yang kedua dan ditambah pada tegangan hambatan yang ketiga. Kalau kita ingat rumus, ya, ada segitiga, berarti ada V, I, R. Kalau yang ditanyakan V, berarti bisa kita gunakan rumus adalah I dikali R. Sehingga di sini bisa kita tulis IS itu sama dengan RS, berarti VS itu sama dengan IS dikali RS. Maksudnya S ini pada rangkaian seri, ya. Kemudian I1 ditambah R1 berarti arus yang ada di sini
ditambah tegangan yang di sini, ditambah tegangan yang di sini. Ingat pada rumus yang pertama ini, persamaan yang pertama, bahwa besarnya arus pada setiap hambatan rangkaian seri itu sama. Sehingga ini bisa kita coret. Kalau ini kita coret, sehingga akan menjadi RS, berarti hambatan pengganti atau hambatan total dari rangkaian seri ini itu sama dengan R1 ditambah R2 ditambah R3. Ya, karena I besarnya sama, sehingga tidak perlu kita tulis lagi. Bagaimana dengan persamaan pada rangkaian paralel? Kalau rangkaian paralel ini ada perbedaannya. Kalau I pada rangkaian seri ini besarnya sama, kalau pada rangkaian paralel I-nya besarnya tidak sama. Sehingga bisa dirumuskan I paralel, arus listrik yang mengalir pada rangkaian paralel itu sama dengan I1 tambah I2 tambah I3. Bagaimana dengan tegangannya? Nah, jadi paralel ini keterbalikan dengan seri. Kalau pada seri itu yang besarnya sama adalah besar arusnya di setiap hambatan sama. Kalau pada paralel, besar tegangannya yang sama. Sehingga VP itu sama dengan V1, sama dengan V2, sama dengan V3. Berarti tegangan yang mengalir di sini sama dengan tegangan yang di R2, sama dengan tegangan di R3. Sehingga kalau kita ingat, berarti kalau kita mencari I, berarti I berarti V per R. Sehingga persamaan ini untuk mengetahui besarnya arus ini, nah bisa kita tulis berarti VP per RP itu sama dengan V1 per R1 ditambah V2 per R2 ditambah V3 per R3. Ingat, karena V-nya ini sama, sehingga bisa kita coret. Ya, kita coret. Sehingga ini nanti akan menjadi 1 per RP sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah 1 per R3. Ya, untuk lebih jelasnya, nah, bagaimana sih aplikasinya? Kita lihat contoh soal yang berikut ya. Contoh soal pertama, ada sebuah rangkaian yang disusun seperti ini. Nah, lihat. Ini rangkaiannya tidak memiliki cabang ya. Ini bukan cabang, di sini bukan cabang. Ini hanya ditekuk gitu ya. Ini rangkaiannya hanya ditekuk. Sehingga ini rangkaiannya adalah rangkaian seri. Ada sumber tegangan. Kemudian ditanyakan berapa hambatan totalnya, penggantinya berapa nilai I dan arus dan tegangan pada masing-masing hambatan. Kembali lagi kita ingat rumus yang ini. Gitu ya, bahwa hambatan totalnya itu berarti ini. Oke, berarti di sini bisa kita tulis ya yang ini. Nah, oke, kelihatan, kita ganti misalkan itu. Ya, berarti hambatan total berarti ini. Oke, berarti RS-nya itu sama dengan, karena di sini hanya ada 2 hambatan ya cukup sampai R2. Berarti di sini R1 tambah R2 ya. R1 nya berapa? 4, tulis 4 ditambah R2 nya 2 sama dengan 6 ohm, sehingga pengganti totalnya ini adalah 6 ohm. Nah, bagaimana dengan nilai I ya? Nilai I berarti arus yang di sini berapa? Nah, kita kembali ingat I itu berarti rumusnya adalah V per R, ya kan? Sehingga di sini I itu sama dengan V per R. Karena kita sudah tahu ada R totalnya, berarti R pengganti, berarti di sini berarti T. Di sini juga total. Ya, jadi totalnya berapa? Total kita tahu totalnya ini 12 volt, ya tinggal kita masukkan.
berarti 12 volt per R total. R totalnya sudah kita cari 6. Berarti di sini sama dengan 12 per 6 itu adalah 2 ampere. Nah, kemudian berikutnya adalah berapa arus dan tegangan pada masing-masing hambatan. Ingat, ini rangkaiannya seri. Ya, ini rangkaiannya seri. Kalau rangkaiannya seri berarti arus pada setiap hambatan sama. Sehingga di sini kita tahu bahwa I yang mengalir di sini ini sebesar 2 ampere. Berarti kita tahu kalau di situ 2 ampere berarti di sini otomatis ya, di sini juga pasti akan 2 ampere. Di sini juga akan 2 ampere. Ya. Nah, di situ juga akan 2 ampere. Berarti sama, berarti untuk yang C berarti I total itu sama dengan I1 sama dengan I2. Sehingga ini ya sama dengan 2 ampere. Bagaimana dengan tegangannya? Nah, sekarang tegangan dari masing-masing kita ingat ya tadi bahwa ketika mau mencari sebuah tegangan ya rumusnya adalah V sama dengan I, sehingga I dikali R. Sehingga misalnya ini kita anggap R1, sedangkan ini kita anggap R2. Ya, ini R2. Sehingga kita cari yang pertama dulu, berarti ada V1 itu sama dengan I1 dikali R1. I1-nya 2 ya, tadi ini 2 berarti 2 ampere dikali R1 4. 2 dikali 4 sama dengan 8 volt. Kemudian berarti V2 itu sama dengan I2 dikali R2 sama dengan 2 dikali R2-nya berapa? 2. Berarti ini adalah 4 volt. Nah, kembali lihat rumus, berarti V itu sama dengan V1 ditambah V2 tambah V3, itu jumlahnya harus sama. Kita lihat V1-nya 8, V2-nya 4. Kalau ini kita jumlahkan, 8 tambah 2 sama dengan 12. Sehingga ini itu sama dengan 12. Ternyata sama. 12 volt dan 12 volt. Berarti perhitungan kita sudah benar. Ya. Sekarang kita lihat contoh soal yang kedua. Ada sebuah hambatan disusun secara seperti ini. Kita tahu kalau susunannya seperti ini berarti adalah hambatan rangkaian paralel. Yang ditanyakan juga berapa hambatan totalnya, berapa nilai I dan arus tegangan pada masing-masing hambatan. Ingat, nah ini jangan dilupakan. Persamaan ini jangan dilupakan. Ya, kita ingat berarti ada hambatan total. Sehingga kalau hambatan total, kita ingat di sini A ya. Sini A. Berarti hambatan total secara paralel ini hambatan berarti 1 per RP. 1 per RP itu sama dengan 1. Karena A-nya ada 2 hambatan, ya cukup sampai R2. Berarti sama dengan R1 tambah 1 per R2. 1 per RP. RP ini adalah pengganti pada paralel, jadi P ini paralel. 1 per R1-nya masukkan 6. Ditambah 1 per R2-nya 2. Karena ini adalah penjumlahan pecahan, sehingga kita harus menyamakan penyebutnya. 6 dan 2. Nah, kita harus samakan penyebutnya. Ingat pelajaran FEB KPK ya. Ini 6 bisa kita jadikan 6. 6 berarti 1
Kemudian 2 supaya menjadi 6 adalah kalikan 3. Berarti ini kita kalikan 3. Sehingga supaya jadi 6 kan ini kali 3. Berarti di sini 3. Berarti ini sama dengan 4/6. Kalau kita sederhanakan ini bisa kita bagi 2. Berarti sini 2/3. Ini baru 1 per RP. Berarti RP-nya itu adalah tinggal dibalik 1 per RP berarti RP per 1 berarti 3/2 ohm. Ya, 3/2 ohm. Ini hambatan totalnya. Kemudian berapa nilai I? Nah, nilai I. Nilai I-nya berapa? Nah, kita ingat kalau I itu berarti I-nya kan kalau kita mencari I berarti V per R. Ya kan? Kita sudah tahu berarti I total. Nah, I totalnya adalah kita tahu di sini V total per R total. Ya, V-nya nih 12 masuk. 12 per R penggantinya berapa? Nih. Ya. R penggantinya berarti R totalnya 3/2. Oke, sekarang kita 3/2. Ini kan bisa saja berarti 12 karena ini di sini ya per 3/2. Nah, ini karena pembagian pecahan ini kan sama saja dengan 12 kali 2/3. Ya kan? Nih, 12/3, 12 kali 2, 24/3. Ya. 24/3 berarti ini sama dengan 8 ampere. Nah, bagaimana dengan arus dan tegangan masing-masing? Arus dan tegangan masing-masing. Ingat, kalau pada ini tegangannya VP itu sama. Berarti jadi VP, V total. Jadi V total itu kan sama dengan V1 sama dengan V2. Ini yang C ya. Sama dengan V2. Sehingga ini ya V1-nya ya, karena kita sudah tahu tadi hambatannya, hambatan penggantinya ada 12 volt ya sama. Berarti ini 12 volt sama dengan 12 volt. Berarti V1 itu ya 12 volt, V2 juga 12 volt. Nah, sekarang bagaimana arusnya? Ya, kalau arus kita tahu I itu berarti V per R, ya kan? Berarti kita anggap berarti di sini misalnya di sini R1, yang ini R2. Berarti ini berarti V1 V-nya sudah, berarti kita mencari arus ya. Oke, V-nya sudah ketemu, berarti sekarang kita cari arusnya dulu. V-nya sudah ketemu, berarti kita mencari arus. Berarti I1 itu sama dengan V1 per R1. I1 berarti V1, kita 12, masukkan. Sini 12, ini R ya. Per R1 6. Masukkan 6, berarti 12/6 sama dengan 2 ampere. Kemudian I2 itu berarti V1-nya juga 12 per R2-nya 2. Berarti 12/2. Berarti 6 ampere. Sekarang kita jumlahkan
karena ini jumlahnya harus sama dengan total, berarti 2 ditambah 6, 8. Berarti arusnya tadi berapa? Nih arus penggantinya 8, berarti perhitungan kita sudah benar, gitu ya. Nah, sekarang untuk contoh soal berikutnya. Pada rangkaian ini, soalnya adalah rangkaian campuran. Rangkaian campuran. Di sini sudah jelas kalau ada percabangan seperti ini berarti ini merupakan rangkaian paralel. Ya, kalau yang ditanyakan hambatan sama dengan tadi, hambatan total, kemudian nilai I, arus dan tegangan masing-masing hambatan. Ini berarti ini kita anggap nanti kita katakan ini RP. Nanti ini setelah diganti akan menjadi, nah sekarang kita hambatan totalnya dulu, kita cari yang paralelnya dulu. Ya, berarti yang A1 dulu ya, yang A pertama. Karena dia paralel sehingga 1 per RP itu sama dengan 1 per, misalnya kita ini anggap R1, ini R2, ini R3. Jadi ini 1 per R2, ini R2 ya, berarti R2 sama dengan 1 per R3. 1 per RP. R2 berarti 9, 1 per 9 ditambah 1 per 6. Ini sama dengan 9 dan 6, kalau kita jadikan bisa kita jadikan 18. 9 berarti jadi 18, 2 ditambah 6 jadi 18 kali 3, berarti ini kali 3, di atas juga dikalikan 3, berarti 3. Berarti ini sama dengan 5 per 18. Ini baru per RP, sehingga RP-nya itu sama dengan 18 per 5 ohm. Sehingga ini nanti rangkaiannya akan menjadi seperti ini. Nah, ya. Di sini ada sumber tegangan. Di sini V, di sini R1, di sini RP. Kalau sudah seperti ini, berarti ini rangkaiannya seri. Ya kan? Ini rangkaiannya seri, sehingga bisa kita ganti. Berarti R seri, nah, berarti RS itu adalah R1 ditambah RP. Sama dengan R1-nya 2,4 ditambah penggantinya berapa? 18 per 5. Ya kan? Atau ini juga kalau mau kita jadikan desimal berarti 18 per 5 itu 3,6 ohm. Nah, berarti ini tambah 3,6 ohm. Berarti sama dengan 6 ohm. Ya, sudah ketemu yang A, ya, yang A sudah ketemu. Sekarang kita mencari nilai I. Karena ya, berapa nilai I-nya, sehingga totalnya berarti V total ini kan sudah menjadi, sehingga nilai I yang B, I total berarti I total, kita IT itu berarti sama dengan VT per RT. Ya.
Nah, V totalnya berarti 12. Kita masukkan 12 per R total, penggantinya berarti 6. 12 dibagi 6 sama dengan 2 ampere. Berarti arus yang mengalir di sini adalah 2 ampere. Nah, sekarang yang C. Berapa arus dan tegangan dari masing-masing hambatan? Kita ke slide berikutnya saja ya, ganti slide. Nah, di sini tadi anggap ini berarti R1, kemudian ini tadi dikatakan RP, di sini R2, ini R3. Ya, R2 dan ini R3. Sekarang kita, ini yang C, kita cari arusnya dulu. Ya, karena dia rangkaiannya sudah seri, ya kan, bahwa arus di sini ada 2 ampere. Sehingga I1, nah, I1, nah, berarti yang masuk ke sini kan R1. Yang masuk ke sini ya sebesar 2 ampere ini. Karena tidak ada titik cabangnya. Tidak ada titik cabang, berarti yang masuk yang sebesar 2 ampere. Masuk ke sini sebesar 2 ampere, sehingga I1 itu sama dengan 2 ampere. Ya, I1 sama dengan 2 ampere. Bagaimana dengan V1? Tegangan pada hambatan ini. Ya, V1 itu berarti I1 kali R1. I1-nya berarti 2 dikali R1, 2,4. Berarti ini 2 kali 2,4 itu sama dengan 4,8 volt. Nah, sekarang bagaimana yang mengalir di sini? Nah, yang mengalir di sini ini mengalir, berarti ini ada I yang ke sana. Misal kita anggap I2, kemudian ada yang mengalir ke sini, I3. Karena dia sudah melalui percabangan, sehingga pasti ada perbedaan arus di sana. Nah, ada perbedaan arus yang mengalir, sehingga karena dia susunannya secara paralel, sehingga yang sama adalah tegangannya. Karena ini paralel, sehingga yang sama adalah tegangannya. Sehingga V2 itu pasti besarnya sama dengan V3. Tegangan pada V2 sama dengan tegangan pada V3. Ingat persamaannya, bahwa kalau sini kan berarti ada V total ya. Nah, V total ini harus sama dengan, sehingga kalau V total, nah, berarti misalnya kita cari yang 2 dulu, berarti ada V total itu berarti I total, ya, I total berarti IP dikali VP sama dengan I2 dikali V2. Salah. V ini kan rumusnya berarti IP dikali RP. Nah, untuk mengetahui V2 berarti kita hitung I2 dikali R2. Gitu ya. I totalnya tadi kita sudah tahu berapa sih I totalnya, 2 ampere masukkan. R pengganti tadi sudah kita hitung di depan sebesar 3,6 ohm. I2, nah karena yang ditanyakan I2, ya tulis saja I2. R2-nya berapa? R2-nya 9. 2 kali 3,6, ini 7,2, sama dengan I2 9. Sehingga untuk menghitung I2 ini sama dengan 7,2 per 9.
7,2 dibagi 9, kalau tidak pakai koma berarti 72 bagi 9 itu 8, karena ada koma berarti 0,8 ampere. Nah, ya 0,8 ampere. Sekarang bagaimana untuk yang V3? Sama, berarti IP dikali RP sama dengan I3 kali R3. IP-nya 2, RP-nya tadi 3,6, kemudian sama dengan I3 yang ditanyakan dikali R3. R3-nya 6. Di sini 7,2 sama dengan I3 6. Sehingga I3 itu sama dengan 7,2 bagi 6. Kalau tidak ada koma, 7,2 bagi 6 itu 12. Karena ada koma berarti 1,2 ampere. Ini untuk arusnya. Arus pada tegangan pertama, kedua, dan ketiga. Arus pada hambatan pertama, kedua, dan ketiga. Ya, kalau kita mau lihat, ya berarti kalau tegangan pada masing-masing ini, ya berarti V2 itu ya sama dengan I2 kali R2. I2-nya tadi adalah 0,8 dikali R2-nya 9, ini kan 7,2 volt, sama. Ya kan, 7,2 volt. Ya, V3-nya juga berarti I3 kali R3 sama dengan I2-nya I3 1,2 ampere kali R-nya 6. Nah, 7,2 volt sama. Begitu? Sudah paham? Kita untuk lebih kita lihat soal latihan ya. Ada soal latihan yang pertama. 3 buah hambatan listrik disusun secara seri seperti gambar di bawah ini. Tentukan besar hambatan total, besar arus pada rangkaian, dan besar tegangan pada masing-masing hambatan. Caranya sama seperti yang sudah diterangkan sebelumnya. Untuk pertanyaan yang kedua, kalau rangkaiannya disusun seperti ini, berarti disusun secara paralel. Sama, jadi besar hambatan totalnya berapa, besar arusnya berapa, dan besar arus pada masing-masing hambatan. Sedangkan untuk pertanyaan yang ketiga, rangkaiannya disusun campuran. Ya, hati-hati di sini. Rangkaiannya disusun campuran. Ada yang disusun secara seri, kemudian nanti secara paralel. Sama, jika arus yang mengalir melalui R3 itu adalah 3 ampere, tentukan besarnya sumber tegangan dan besarnya arus yang melewati hambatan 1 dan hambatan 2. Selamat mengerjakan, lakukan yang terbaik, dan sampai jumpa di video selanjutnya.